Sah Capres, ini perbandingan prestasi ekonomi Ganjar versus Anies. Jakarta, CNBC Indonesia, jelang pemilihan umum, pemilu, 2024 yang tinggal sekitar 10 bulan lagi, partai politik, parpol, besar sudah menyiapkan atau mengusung calon presiden Indonesia pada periode selanjutnya. Adapun calon presiden Indonesia yang sudah terlihat, hilalnya yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Anies resmi dicalonkan oleh Partai Nasional Demokrat sebagai bakal calon presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029 pada Oktober tahun lalu. Sedangkan Ganjar resmi dicalonkan oleh Partai PDI Perjuangan, PDIP, pagi hari ini. Namun sebelum menghitung kemungkinan terpilih sebagai orang nomor satu di negeri ini, CNBC Indonesia capaian keduanya memimpin daerah masing-masing, terutama dalam hal perekonomian. Berikut capaian Anies dan Ganjar berdasarkan data-data yang dihitung oleh tim riset CNBC Indonesia. Produk Domestik Bruto, PDB. Anies memimpin Jakarta selama kurun waktu Oktober 2017 hingga September 2022. Pada periode sebelum pandemi, Anies mampu membawa ekonomi ibu kota tumbuh jauh di atas ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto, PDB, Jakarta yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa tumbuh 6,11% pada 2018, di atas ekonomi Jakarta terkontraksi sebesar 2,36% pada 2020 sebagai dampak penyebaran COVID-19 dan pembatasan mobilitas warga. Jakarta yang menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 gelombang I, ekonominya hancur lebur. Kontraksi besar pada 2020 juga jauh lebih besar dibandingkan ekonomi nasional yang tercatat 2,07%. Ekonomi Jakarta tumbuh 3,56% pada 2021 sejalan dengan perbaikan penanganan COVID-19 dan pelonggaran mobilitas. Namun, ekonomi Jakarta tumbuh di bawah PDB nasional yang tercatat 3,69%. Sedangkan Ganjar yang menjabat Jawa Tengah selama 2 periode yakin 2013 hingga 2018 kemudian berlanjut 2018 hingga 2023, juga mampu membawa Jawa Tengah tumbuh di atas ekonomi nasional. PDB Jawa Tengah tahun 2018 tumbuh 5,3%. Masih di atas pertumbuhan PDB nasional yang tercatat 5,17%, namun lebih rendah dari pertumbuhan PDB DKI Jakarta. Di tahun 2020, ekonomi Jawa Tengah juga berkontraksi 2,65% sebagai dampak penyebaran COVID-19 dan pembatasan mobilitas warga. Meski bukan menjadi epicentrum COVID-19, tetapi kontraksi Jawa Tengah lebih besar ketimbang DKI Jakarta. Kemudian di tahun 2021, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 3,33%, juga di bawah pertumbuhan PDB nasional dan juga di bawah pertumbuhan PDB DKI Jakarta. Bagaimana pendapatmu? Sebelum menonton video ini, tolong like, share dan subscribe dulu ya. Terima kasih.